Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? Did you enjoy your day at home? Hopefully, all of you always happy and healthy at home. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, today we are going to learn 3 things. First, duty in a social life. Second, kinds of tribes. And third, predicting price of things. Okay students, first of all, look at this picture. Nah anak-anak, pernahkah kalian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya di gambar ini? Mereka terlihat rukun dan saling menyayangi, bukan? Pada gambar, Nina dan teman-temannya sedang berkumpul bersama sambil membawa makanan mereka masing-masing. Lalu, mereka saling berbagi makanan satu sama lain. Nah, anak-anak, saling berbagi merupakan salah satu contoh kewajiban yang dilakukan oleh kita semua sebagai makhluk sosial. Apa sih arti makhluk sosial? Nah, makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sejak kita dilahirkan. Anak-anak, selain berbagi makanan, kewajiban apa sajakah yang bisa kita lakukan sebagai makhluk sosial? Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, saling membantu. Terutama kita berkewajiban membantu orang lain yang kesulitan. Misalnya, ada saudara kita yang terkena musibah atau bencana alam. Orang yang kekurangan seperti fakir miskin. Yang kedua, saling bekerja sama. Bekerja sama kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan bersama-sama agar lebih cepat selesai. Dan yang ketiga, selalu hidup rukun dan saling menyayangi kepada siapa saja. Anak-anak, contoh hidup rukun dalam kehidupan sosial ternyata bukan hanya dilakukan oleh manusia saja, tetapi oleh semua makhluk hidup. Contohnya dilakukan oleh hewan. Kalian bisa mendengar dan melihat ceritanya di buku kalian, yaitu kisah semut dan kepompong yang ada di buku halaman 84 dan 85. Atau kisah lainnya, semut dan merpati yang ada di dalam bukumu halaman 92 dan 93. Anak-anak bisa membaca cerita tersebut bersama orang tua atau saudara kalian di rumah. Nah, setelah tadi Nina dan teman-temannya berbagi makanan, mereka lalu melanjutkan bekerja sama dalam kelompok belajar yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Di kelompok Nina terdapat laki-laki dan perempuan. Meskipun mereka berbeda jenis kelamin, mereka saling bekerja sama. Baik dalam berbagi tugas, mereka selalu berbagi dengan adil. Nah, selain berbeda jenis kelamin, di dalam kelompok Nina ternyata juga berbeda suku. Contohnya, Nina berasal dari suku Jawa. Suku Jawa biasanya bisa ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Joni berasal dari suku Batak. Suku Batak bisa ditemukan di Provinsi Sumatera Utara. Deli berasal dari suku Minang. Suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Lalu, Tony berasal dari suku Ambon. Suku Ambon biasanya terdapat di Provinsi Maluku.
Nah, anak-anak, selain suku yang sudah disebutkan tadi, masih banyak suku-suku yang lain yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, suku Sunda, suku Sasak, suku Betawi, suku Asmat, suku Dayak, dan lain-lain. Kalau kalian berasal dari suku apa, anak-anak? Untuk mengetahuinya, tanyalah kepada ayah dan ibu atau papa dan mama kalian di rumah. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah meskipun berbeda suku, kita harus hidup rukun dan menyayangi dalam kehidupan sosial. Dalam kelompok Nina dan teman-temannya, mereka diminta untuk menaksir jumlah harga barang yang akan mereka beli dengan uang yang mereka miliki. Perhatikan gambar-gambar barang yang terdapat pada slide berikut ini. Nah, pada gambar ada 4 jenis barang, yaitu pertama buku tulis. Harganya adalah Rp2.500. Yang kedua, ballpoint, harganya Rp2.000. Yang ketiga, pensil, harganya Rp1.000. Dan yang keempat, penghapus, harganya Rp500. Nah, anak-anak, jika kelompok Nina memiliki uang sejumlah Rp5.000, benda apa sajakah yang kira-kira bisa dibeli oleh mereka? Kita coba menaksir ya. Contohnya, kelompok Nina ingin membeli 1 buah buku, 1 buah pulpen, dan 1 buah penghapus. Berapakah harga taksiran seluruh barang? Mari kita hitung bersama. 1 buku seharga Rp2.500 ditambah 1 pulpen seharga Rp2.000, 1 penghapus seharga Rp500, maka jumlahnya adalah Rp5.000. Nah, berarti uang kelompok Nina cukup untuk membeli 1 buku, 1 pulpen, dan 1 penghapus. Kita bisa menaksir untuk barang-barang yang lainnya, apakah juga cukup dengan jumlah uang Rp5.000. Oke kelas, that's all our lesson today. Today we have learned about 1. Duty in a social life, 2. Kinds of tribes, and 3. Predicting price of things. For your assignment, do exercise on your book, page 97. Number 3. Let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.